lanjutkan unsur menerima dia bahwa bagaimana teori definisi sudah dijelaskan sebagaimana dakwaan ke-1 pertama, tidak perlu dijelaskan lagi. Hukumnya bahwa terdakwa menjabat sebagai bupati Ponorogo periode tahun 2021 sampai dengan periode 2025. Sucipto merupakan pengusaha di wilayah Kabupaten Ponorogo yang merupakan direktur dari perusahaan PV Cipto Makmur Jaya yang merupakan paket pekerja dari SUD Harjono, Kabupaten Ponorogo, daerah pembangunan gedung usaha Rawat Inap Pavilion pada SUD Harjono. Pada sekitar akhir tahun 2023 dan awal tahun 2024 untuk menguji perhitungan selaku wakil direktur SUD Harjono. Oke. Kemudian berdasarkan oleh di atas jumlah keseluruhan uang yang diberikan oleh Sucipto kepada terdakwa baik melalui Yunus Mahatma maupun melalui Sugiri Heru Sangko adalah sejumlah 1.150.000.000 rupiah. Berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka menurut penuntut umum unsur menerima dia telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Unsur padahal diketahui yang patut diduga bahwa dia tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, yang teori atau definisinya dianggap sudah dibacakan, fakta hukumnya dianggap sudah dibacakan. Berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka menurut penuntut umum unsur padahal diketahui patut diduga bahwa dia kejadian tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Unsur turut serta melakukan tindak pidana, definisi dan pendapat ahli serta teori dianggap sudah dibacakan dalam dakwaan ke-1 pertama. Fakta hukum dianggap sudah dibacakan. Bahwa uang tersebut selanjutnya diberikan kepada terdakwa melalui Siti Cahyo Wibowo. Bahwa uang tersebut diberikan karena terdakwa selaku Bupati Ponorogo melalui Yunus Mahatma telah menentukan dan mengatur pengadaan melalui sistem katalog yang dilaksanakan oleh PT KOM pada RSUD Harjono agar perusahaan milik Sucipto yaitu PT Cipto Makmur Jaya menjadi pembangunan lapangan pekerjaan pada paket pekerjaan pembangunan gedung instalasi Rawat Inap pada RSUD Harjono. Bahwa dengan rangkaian peristiwa di atas terdapat bagian peran serta yang erat antara terdakwa dengan Yunus selaku direktur RSUD sehingga perbuatan penerimaan uang dari Sucipto kepada terdakwa bisa sempurna terlaksana. Berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka menurut penuntut umum unsur turut serta melakukan tindak pidana telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan hukum. Unsur pasal 126 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jika terjadi perbarengan beberapa tindak pidana yang saling berhubungan sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Definisi dan jurisprudensi dianggap sudah dibacakan, fakta hukum juga dianggap sudah dibacakan. Adapun penerimaan tersebut adalah merupakan perbuatan sejenis yang terjadi dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama, yaitu sejak bulan Januari tahun 2024 sampai dengan bulan Juni tahun 2024 dengan jumlah penerimaan sejumlah 950 juta rupiah. Dengan demikian perbuatan tersebut haruslah dikualifikasikan sebagai pemenuhan sebagai perbuatan berlanjut. Berdasarkan uraian tersebut, maka unsur pasal 126 ayat 1 KUHP jika terjadi perbarengan beberapa tindak pidana yang saling berhubungan dipandang sebagai perbuatan berlanjut telah terbukti secara sah dan meyakinkan hukum. Unsur penerapan hukum pengganti yang diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Tipikor bahwa teori sebagaimana pasal 18 dianggap sudah dibacakan sebagaimana dakwaan alternatif pasal pertama bahwa uraian atas pasal 11 bahwa terdakwa telah memperoleh penambahan harta dan tindak pidana korupsi berupa uang sejumlah 950 juta rupiah. Adapun pencurian lainnya itu sejumlah 200 juta rupiah tidak dapat dibebankan kepada terdakwa karena uang tersebut diterima oleh orang lain yaitu saksi Sugiri Heru Sanjoko. Sehingga penuntut umum Sugiri Heru Sanjoko sehingga penuntut umum akan mengajukan tuntutan atas pidana tambahan berupa tuntutan pembayaran uang pengganti yaitu sebanyak-banyaknya harta yang berasal dari tindak pidana korupsi berupa uang yang telah diterima
Adapun tuntutan uang pengganti atas pidana tambahan tersebut akan penuntut umum mengajukan di bagian akhir dari surat tuntutan ini. Selanjutnya penuntut umum akan melanjutkan pembuktian atas dakwaan kumulatif ketiga, yaitu dakwaan menyangkut pemberian gratifikasi oleh penyelenggara negara. Unsurnya itu dakwaan ketiga pasal 12B untuk pasal 18. Sebelum saudara baca tuntutan terkait pasal ketiga, karena seperti itu dalam saudara kan dalam dakwaan ini ada pasal 20. Sudah baca kan? Pasal apa? Dalam dakwaan saudara ada pasal 20. Yang dulu 55. Iya. Sudah dari tulisan Pak? Ada tadi ya? Ada. Oke. Berarti ada tadi di buku tadi? Iya. Setiap gratifikasi pada pegawai negeri penyelenggara negara dianggap memberi suap apabila berhubungan dengan negara dalam dan melakukan seterusnya. Setiap gratifikasi, artian gratifikasi dan teorinya dia harus sudah dibacakan. Kalau perhatikan pengertian gratifikasi tersebut di atas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, surat keterangan terdakwa, bukti elektronik yang sesuai dengan barang bukti yang diajukan penuntut umum, maka terdakwa selaku Bupati Ponorogo selama menjabat pada tahun 2021 sampai dengan 7 November 2022 telah menerima gratifikasi berupa uang dengan total penerimaan sejumlah 4.912 juta. Dengan rincian terdakwa menerima uang melalui bandar dari Sugiri Heru Samoko dengan cara transfer sejak tahun 2021 sampai dengan 2025. Selama menjabat, yakni sebagai berikut: menerima uang sejumlah 40 juta rupiah di rekening BCA atas nama bandar, menerima uang sejumlah 50 juta rupiah di rekening BCA atas nama bandar tanggal 10 Juli 2021. Terdakwa menerima uang sejumlah 45 juta rupiah melalui bandar dari Agus Pramono, di mana diusulkan memberikan uang tunai di rumah dinas Bupati Pringgitan. Selanjutnya bandar diberikan kepada Sugiri Sancoko di ruang kerja Pringgitan. 2. Terdakwa menerima uang tunjangan hari raya sejumlah 25 juta rupiah dari Yusuf Fatma menjelang Idul Fitri. 3. Terdakwa menerima uang sejumlah 50 juta rupiah dari Sumarno, kepala BPKB, bulan April 2024. 4. Terdakwa menerima uang sejumlah 200 juta rupiah 14 Juni 2024 dari Sugiri Heru Samoko untuk kebutuhan pilkada. 5. Terdakwa menerima uang sejumlah 250 juta rupiah dari pungutan proyek-proyek PL dari Yunus Mahatma dan 200 juta rupiah dari uang pribadi Yunus Mahatma pada Agustus 2024. 6. Terdakwa menerima uang sejumlah 1.050 juta rupiah dari Lana di SMA Sukses Terdakwa sekitar 2024. Terdakwa menerima uang sejumlah 150 juta rupiah dari Yudi kontraktor MSUD pada sekitar tahun 2024. 8. Terdakwa menerima uang sejumlah 500 juta rupiah dari Sugiri Heru Samoko pada sekitar tahun 2024 di Pringgitan sama Bupati Kabupaten Ponorogo. 9. Terdakwa menerima uang tunjangan hari raya sejumlah 100 juta rupiah dari Yunus Mahatma menjelang Idul Fitri 2024. 10. Terdakwa menerima uang sejumlah 200 juta rupiah pada tanggal 1 Februari 2025 dari Yunus Mahatma. 11. Terdakwa menerima uang sebanyak 2 kali sejumlah 200 juta rupiah hingga total sejumlah 400 juta rupiah pada 23 April 2025 dari Dian Nur Cahyanto, menantu Eko Agus Supriyadi dan alias Eko Seradi, pemilik CV Selo Kecono. 12. Terdakwa menerima uang sejumlah 150 juta rupiah 22 April 2025 dari Yunus Mahatma. 13. Terdakwa menerima uang sejumlah 52 juta rupiah dari Kabak Umum RI Ngarit Mamawati untuk Bupati Sugiri Sancoko membantu pengobatan operasi ginjal Adi Santoso. 14. Terdakwa menerima uang sebanyak 2 kali sejumlah 100 juta rupiah sehingga total 200 juta rupiah tanggal 15 Mei 2025 dari Dian Nur Cahyanto. 15. Terdakwa menerima uang sejumlah 100 juta rupiah dari Dian Nur Cahyanto pada tanggal 9 Juli 2025. 16. Terdakwa menerima uang sejumlah 100 juta rupiah dari Yunus Mahatma tanggal 30 Juli 2025. 17. Terdakwa menerima uang sejumlah 20 juta rupiah dari Agus Sugiarto Juli 2025. 18. Terdakwa menerima 75 juta rupiah pada bulan Agustus 2025 dari Yunus Mahatma di Pringgitan Rumah Dinas Bupati. 19. Terdakwa menerima uang sejumlah 50 juta rupiah dari Garis Wadi
sekitar tanggal 4 dan 5 September 2025, 20 terdakwa menerima uang sejumlah Rp100.000 dari Dian Cahyanto. Tanggal 10 September 2025, 21 terdakwa menerima uang sejumlah Rp130 juta dari Sucipto pada September 2025. 22 terdakwa menerima uang sejumlah Rp75 juta dari Dian Cahyanto pada tanggal 3 Oktober 2025. Terdakwa menerima uang sejumlah Rp500 juta dari Giri Heru Santoso terkait uang pengganti rekor Agus Poli, suami dari Lisdia Rita Wakil Bupati. 24 terdakwa menerima uang tunjangan hari raya sejumlah Rp100 dari Yunus Mahatma menjelang Idul Fitri. Bahwa gratifikasi yang diterima terdakwa berupa uang seluruhnya sejumlah Rp4.912 juta tidak pernah dilaporkan oleh terdakwa kepada KPK sebagaimana diwajibkan pasal 12C ayat 1 Undang-Undang. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka unsur sekian gratifikasi telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Unsur kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap memberi info apabila berhubungan dengan jabatan dan melakukan dengan kewajiban atau tugasnya. Unsur ini mensyaratkan penerima gratifikasi haruslah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang unsurnya mengakhiri yang sudah dibacakan. Bahwa penerimaan gratifikasi tersebut bukan merupakan pemberian cuma-cuma atau sukarela, melainkan berhubungan dengan jabatan terdakwa selaku Bupati Kabupaten Ponorogo yang sekaligus adalah pejabat pembinaan kepegawaian di lingkungan pemerintah Kabupaten Ponorogo. Haruslah dianggap suap karena berhubungan dengan jabatan dan kewajiban dan kewajiban atau tugas terdakwa sebagai Bupati Kabupaten Ponorogo periode 2021 sampai dengan 2025 dan 2025 sampai dengan 2030 dan mengeluarkan kewajiban terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi dan sebagainya. Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas juga bertentangan dengan kewajiban terdakwa Sugiri Sancoko sebagaimana diatur dalam pasal 76 ayat 1 huruf A dan E Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Berdasarkan amal sebagaimana telah kami uraikan tersebut, maka kami berpendapat unsur kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dan kewajiban atau tugasnya telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Pasal 127 ayat 1 KUHP telah melakukan beberapa tindak pidana yang harus dipandang sebagai tindak pidana yang sendiri. Bahwa ketentuan pasal 127 ayat 1 KUHP merupakan ketentuan pidana X pasal 65 ayat 1 KUHP lama, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 127 ayat 1 KUHP menyatakan jika terjadi perbaran beberapa tindak pidana yang harus dipandang sebagai tindak pidana yang sendiri yang diatur dengan pidana pokoknya sendiri hanya dijatuhkan satu tingkat pidana yang teorinya dianggap sudah dibacakan. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan ketentuan pasal 127 ayat 1 KUHP sebagaimana telah diuraikan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penerimaan gratifikasi berupa sejumlah uang dengan total ada sejumlah Rp4.912 juta dari beberapa subjek hukum adalah merupakan perbuatan penerimaan gratifikasi yang berdiri sendiri dan perbuatan penerimaan tersebut antara yang satu dan yang lainnya paling bisa sedemikian rupa menjadi siapa yang memberi gratifikasi, waktu dan tempat pemberian itu dilakukan dan dari jumlah pemberian gratifikasi itu diberikan. Jika berdasarkan uraian dan kegiatan, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur melakukan beberapa tindak pidana yang harus dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat 1 KUHP. Berdasarkan hal sebagaimana diuraikan tersebut, kami berpendapat untuk melakukan beberapa tindak pidana yang harus dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa tindak pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Penerapan uang penggantian diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Tipikor khususnya dengan uraian pidana tambahan itu penerapan pasal 18 yang terdapat dalam uraian alternatif ke satu pertama yang sebagaimana dakwaan telah diuraikan di atas, maka berlaku pula ketentuan yang sama dengan dakwaan kumulatif ketiga ini bahwa sebagaimana uraian di atas atas terhubungannya perbuatan terdakwa ini maka diperoleh hukum bahwa terdakwa telah memperoleh penambahan harta dari tindak pidana korupsi yaitu berupa uang sejumlah Rp6.762 juta dengan uraian sebagai berikut: Rp900 juta atas perbuatan penerimaan suap dari Yunus Mahatma, sejumlah Rp950 juta atas perbuatan penerimaan suap dari Sucipto, sejumlah Rp4.912 juta atas penerimaan gratifikasi, sehingga penuntut umum akan mengajukan tuntutan atas pidana tambahan
berupa tuntutan pembayaran uang pengganti, yaitu sebanyak-banyaknya harta yang berasal dari tindak pidana korupsi berupa uang yang telah diterima oleh terdakwa. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka beralasan membebankan pidana pembayaran uang pengganti pada terdakwa yang selanjutnya kami akan uraikan pada awal suatu keterangan. Jadi dilanjutkan. Majelis yang mulia dan advokat terdakwa yang terhormat, majelis yang ada tidak terhormat, berdasarkan uraian yang terhormat dan dalam analisis sebagaimana seperti atas, maka kami secara umum berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa hukum bersalah melakukan pidana korupsi.